أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال حديث أمي زرع، إلى أن قال قالت السابعة، أي قالت امرأة السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. صدق الله العظيم، صدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan semangkinan niki yang pelugum sami masih diberikan kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah bisa yang pelugum sami mengarahkan sisa-sisa umur dan kesehatan yang pelugum sami niki untuk terus kita bersama-sama mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan harapan mudah-mudahan di akhir ajal yang pelugum sami menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus-menerus bersabar menjalani syariat-syariat yang diajarkan terhadap tiang pelugum sami sebagai wujud nyata rasa cinta tiang pelugum sami terhadap beliau, sampai pada akhirnya tiang pelugum sami meninggal dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya, dibangkitkan nanti bersama beliau, dikumpulkan juga bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau dan guru-guru tiang pelugum sami semuanya, mudah-mudahan masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian yang saya muliakan, pembahasan pelunggu masih dalam hadis Ummi Zar'in. Alhamdulillah, setelah 2 kali pertemuan tiang pelugum sami tidak melanjutkan pembahasan kajian tiang pelugum sami karena satu dan lain hal. Alhamdulillah, semangkinan niki tiang pelugum sami bisa melanjutkan lagi pembahasan niki untuk kita mengetahui nabi-nabi yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap tiang pelugum sami, sehingga mudah-mudahan tiang pelugum sami bisa melakukannya, tidak bisa penuh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelunggu tidak meninggalkan semuanya.
sanggup tiang pelugum sami untuk melakukan ajaran-ajaran yang diajarkan terhadap tiang pelugum sami. Maka yang ke-7 dari kisah perempuan-perempuan si kumpul, 11 orang perempuan yang kumpul dan mereka berjanji untuk menceritakan keadaan suami-suami mereka. 6 perempuan yang menceritakan bagaimana suami-suami mereka, tapi mereka menyebutnya kebanyakan kekurangan dan kelebihan suaminya niki dengan bahasa kinayah, bahasa sindiran, dan langsung sebut semamaan niki dengan kata-kata yang kasar. Termasuk yang berikutnya niki, perempuan yang mendapatkan suami yang kurang beruntung. Si kepitu niki bercerita, zauji ayaya, suami saya itu katanya ayaya. Kalau bahasa tiang pelugum suami niki ayanan atau ayaya niki artinya impoten. Tongkat niki bahkan dengan Arab niki memang pernah datang sebuah perempuan kepada Rasulullah SAW menceritakan suaminya, tidak malu-malu menceritakan suaminya yang tongkatnya niki kayak ujung lempotnya, tidak memiliki kekuatan karena mungkin faktor umur dan lain sebagainya, atau faktor penyakit juga bisa jadi. Ada istilah yang pelugum sami niki, ya. Ada istilahnya niki, pegangan hidup, pandangan hidup, sandaran hidup. Pandangan hidup niki biasa bajang-bajang, nilik-nilik doang langsung. Niki pandangan hidup biasa bajang-bajang. Yang berikutnya sandar pegangan hidup niki biasa pengantin tua, unden terjauh unden uras. Dan istilahnya sandaran hidup, memimpintan tersandari betah pun uras niki. Karena memang ya yang pelugum sami niki yang disebut dengan nafkah batin. Nafkah batin yang harus mau tidak mau, memang itu fungsi di antara fungsi orang nikah niki kan 3. Tujuan orang nikah niki 3. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kenikmatan, yang kedua untuk menciptakan keturunan, dan yang ketiganya adalah untuk menghilangkan penyakit. Yang kedua dan ketiga niki cuma sampai di dunia saja, yaitu menciptakan keturunan dan menghilangkan penyakit, cuma sampai di dunia saja. Adapun yang ketiganya niki untuk mendapatkan kenikmatan niki, ya, sampai akhirat nanti. Maka perempuan niki kurang beruntung mendapatkan suami marah niki, tapi perempuan yang sabar, sekalipun seperti itu suaminya, dia terus sabar melayani suaminya, sehingga begitu kumpul lantas menceritakan suaminya, zauji ayaya, suami saya adalah orang yang impoten, au ghayaya, di samping impoten kurus lemah malik, tabaqa kurus lemah, ya, tabaqa niki artinya wal ahmaq syadidul hamqa, blok, bodoh, nganga. Ya memang ada doang sih yang namanya manusia, ada si pinter, ada si kuat, ada si lemah, ada si nganga. Sempurna, kekurangan semamaan niki. Kullu da'in lahu da', selaku penyakit arak legit.
Begitu juga syajjaki wa fallaki, kemas kasar. Udah ibu-ibu pelungguh dia bawa semalam arah niki. Nggih. Wah lemas, nganga, bodoh, kasar malik. Milih nganu ang doang. Semakinan niki ya termasuk orang-orang yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sila ibu-ibu kanggo pelungguh laporin dengan mama simara niki. Menara pelungguh dait dengan mama segede-gede, sili langsung pelungguh dijadikan tahun latihan tinju. Ditempeleng, kepak semina niki, naudzubillah. Ya Allah, ada yang dapat cerita niki, mungkin sedang terjadi. Duduk sembahyang si senina niki malung karau bajang hampir wah ngaji maghrib di manuras sembahyang duduk si senina langsung nuras boleh belak senina niki sampai bawah senina akhir uli senina niki dan mele tulak malik tebilin si senina untung dan lapor tiba polisi dodahan ya pelungguh bapak-bapak nunas jangan pelungguh sedikit-sedikit main kasar terhadap perempuan. Saudara sekalian, kesabaran pelungguh dalam menghadapi perempuan. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik yang pelungguh sami adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya menurut Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul laqwa bin nisa. Rasulullah sangat lembut terhadap perempuan, baik dari ucapan ataupun perbuatan beliau. Qala ayyuma rajulun ndara dengan mama sabara ala su'i khuluqi imraatihi, sabar tiba kekurangan kelengean akhlak semamat niki. Saya tahu mungkin ada ibu-ibu pelungguh dait dengan mama semara niki pelungguh sabar sila bau pelungguh sabar lagu munde dia sabar mau kasih beru sekedi-kedi main kasar silakan pelungguh ajukan ke pengadilan ya untuk diberikan pelajaran terhadap laki-laki semara niki biar ditindak lanjuti oleh polisi ya, bisa jadi nanti untuk pelajaran bagi laki-laki Semarang ini karena ada saja laki-laki yang segede-gede main kasar akhir jebir biwisni dari jagur. Ya Allah, naudzubillah. Lagu ibu-ibu pelungguh sabar hadapi dengan mama Semarang ini, maka kata Rasulullah a'tahullah al-ajra mithla ma utiya Ayyub alaihissalam. Ibu-ibu Simaraniki, bapak-bapak Simaraniki menarak seninaan kasar, lantas pelungguh sabar hadapi kekasaran senina pelungguh, maka pelungguh akan diberikan pahala seperti Nabi Ayyub. Sebagaimana cerita kisah Sayyidina Umar juga. Sayyidina Umar ini terkenal, beliau preman pasar. Setelah diharamkan khamar pada tahun ke-7 niki, beru apun jerak minum khamar Sayyidina Umar niki. Kasar. Arak-arak dengan simile mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menarak dengan datang milih ganggu Rasulullah, langsung ya Rasulullah biarkan saya yang motong lehernya. Seakan penggal lehernya Rasulullah. Kasar Sayyidina Umar. Tapi berhadapan dengan istrinya dan bani, kalah si senina. Jadi dikisahkan dalam satu riwayat, sahabat datang kepada Rasulullah. Waqad ruwiya tiba Sayyidina Umar di saat beliau menjadi Amirul Mukminin. Waqad ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu taala anhu yashku su khuluqi zaujatihi, untuk mengadukan jeleknya perilaku istrinya terhadap si dia suaminya niki. Fawaqafa ala babin, lantas mama niki nganjang datang tiba balen Sayyidina Umar, berdiri di depan rumahnya Sayyidina Umar. Yantaziru khurujahu, anti Sayyidina Umar sugud
fasami amra'atan ala Umar, fasami amra'ata Umar tastatilu alaihi bilisani wa takhasimuhu wa Umaru sakitun la yabdu alaihi. Lantas dengan niki dengah senina Sayyidina Umar niki ngomeh sili Sayyidina Umar, membentak Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tidak menjawab bentakan istrinya niki. Teduk Sayyidina Umar. Maka fansarafa ar-rajul raji'an, lantas laki-laki niki malingkan badan milin ulik. Qala, sambil berkata dalam hatinya, in kana hadha halu Umar ma'a syiddatihi wa salabatihi. Mun Sayyidina Umar seperti ini, padahal Sayyidina Umar itu keras, ya, kasar, tapi dia menghadapi istrinya dengan sabar. Wa huwa amirul mu'minin, padahal dia seorang amirul mu'minin. Fa kaifa hali, bagaimana dengan saya? Ongkat si mamaniki, sahabat si mamaniki. Fa kharaja Umar fara'u maulian ala babi fanadahu. Lantas Sayyidina Umar sugul dengan balen niki, sahabat si datang niki, wah berbalik melen tulak, melen nulik. Lantas dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Ta'al, ada apa?" Lantas ditanya oleh Sayyidina Umar, dipanggil, "Sini." Wa qala, "Ma hajatuka ya rajul?" Wahai sahabat laki-laki, apa kehendak anda? Apa keinginan anda? Anda datang ke saya. Faqala, lantas laki-laki niki berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jitu, saya datang terhadapmu, ashku ilaika su'a khuluqi imrati." Saya ingin mengajukan jeleknya, hinanya perilaku istri saya. Wastitalatiha alayya. Istitalah, kalau istitalah alaiha atau alaihi, ini artinya orang yang kasar. Fasami'tu zaujataka kadzalika, tapi saya mendengar istri baginda lebih parah daripada istri saya. Maka farajatu, saya berhajat untuk kembali lagi ke rumah. Qalat, lantas Sayyidina Umar berkata, wa qultu, lantas dia berkata pada dirinya, idza kana halu amiral mu'minin ma zaujatihi fa kaifa hali. Kalau Amirul Mukminin seperti ini bersama istrinya, sabar menghadapi istrinya yang kasar, maka bagaimana dengan saya? Faqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata terhadap laki-laki ini, ya akhi, wahai saudara, inni tamaltuha li huquqillaha alayya. Wahai saudara, saya membebani istri saya dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang tidak wajib dia lakukan, tapi dia lakukan. Mana di antara kewajiban yang wajib bagi yang pelungguh sami lakukan, laki-laki, dan wajib tiba dengan nina. Pelungguh paham, nanti salah sekedi, pelungguh sili. Ya, mana di antaranya? Inna tabbahatun li ta'ami, bahwa dia sudah memasakkan saya makanan saya. Yang sebenarnya yang wajib membawa makanan terhadap keluarga dan istrinya adalah pelungguh laki-laki, pelungguh yang harus lengkap, bukan perempuan. Ya, tapi si perempuan niki dengan ikhlas hati, tanpa pelungguh suruh, dia pongkaan pelungguh, piang pelungguh kandung si mai-mai, niki bukan kewajibannya, perlu pelungguh ikan niki. Sehingga kurang sekedik misal sia, kurang bagi, kurang napilah kandung pelungguh, jangan pelungguh ngomeh, jangan pelungguh sili. Sabar, kasih tahu dengan bagus, badak solah-solah. Yang berikutnya, hubbazatun li khubzi, dia sudah membikinkan saya roti, yang sebenarnya saya harus membikinkannya dia roti. Yang berikutnya, qassalatun li thiyabi, dia sudah membantu saya untuk mencuci pakaian saya. Jadi wajib tiba dengan nina niki untuk popoang pelungguh.
pelungguh sendiri harus mopok. Lagu menara dengan nina popoang pelungguh niki adalah luar biasa, perempuan-perempuan yang luar biasa. Maka pelungguh sayangi istri pelungguh. Ikindek suruh senina biak kupi, ndek tepiang langsung ngelanjak. Nggih, langsung pejaguran naudzubillah summa naudzubillah. Nggih. Dan wajib bagi dengan nina niki atau perempuan niki untuk melakukan hal-hal sibruk. Apalagi mopok, dan wajib pelungguh si popoang di. Yang berikutnya murdiatun liwaladi, dia sudah menyusui anak-anak saya. Yang sebenarnya dan wajib tiba dengan nina niki susuin dijajarin pelungguh dan wajib. Tapi dengan kesolehan seorang perempuan dia sanggup sekalipun dia upah niki sanggup dia menyusui putra putri pelungguh sampai besar. Bahkan terkadang pelungguh hendak milu nyodoh. Padahal niki adalah rezeki anak-anak pelungguh. Terkadang pelungguh milu hendak nyodoh. Kanggo sedikit, seandai kata ada di antara pelungguh ibu-ibu, karena yang namanya sudah menyusui niki kan terkadang Nabi namanya terlalu banyak, air susunya niki sangat banyak, sehingga kalau tidak dikeluarkan bisa menjadi penyakit bagi pelungguh. Makasihlah neng ngombe pelungguh bapak-bapak, bantu ibu-ibu ada yang sendiri sakit maksudnya niki, ya mungkin karena ada alat penyedot dibeli di apotek. Saat terlalu deras air susunya yang keluar bisa disedot dan disimpan di kulkas bisa. Lagu unda mede nyoba sila ngombe. Jadi wajib tiba dengan nina niki. Andai kata senina pelungguh, teman sekalian, ya minta terap pelungguh, berun mele susuin dijajarin pelungguh, minta supaya diupah, maka harus pelungguh upah dia. Berhak misal gemes dilalu pelungguh malah si beru segede-gede main kasar terhadap sini pelungguh lantas demin nganak sini pelungguh, ya dia ada upah berhak sini pelungguh berkata terhadap pelungguh susuan tidak beda nih beda tukang susu kan, ya Allah terbeli susu makin mahal susu kalengan, ya dia wajib maka lunas hal-hal maraniki. Andai kata ada kurang pada istri pelungguh, hadapi dengan sabar. Mungkin dia telah tepiang kupi ngomeh langsung, payang Nabi namanya niki kanduk agak asin luwih sieun niki langsung saut piring ngomeh. Jangan, sabar hadapi perempuan-perempuan niki, kasih tahu dengan cara-cara yang bagus. Nabi bagi Sayyidina Umar, walaysa dzalika kullu biwajibin 'alaiha, den wajib gawe iji seninaku. Tapi dia sanggup mau melakukannya. Wa yaskunu qalbi biha 'anil haram, dan saya tenang hati saya untuk melakukan hal-hal yang menyakitinya ndak. Den milih sakitin senina ni si Sayyidina Umar, padahal Sayyidina Umar ni sanggup untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Marasi bro. Wa qala ar-rajul, lantas laki-laki ini berkata, ya Amirul Mukminin, ya, wa kadzalika zaujati, begitu juga senina tiang ya Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar berkata, qala Umar, fahtamilha ya akhi, sabar hadapi istri Anda. Sabar hadapi kekurangan, kejelekan akhlak istri Anda. Fa innama hiya muddatun yasiratun, karena seberah di atas dunia doa, kata Sayyidina Umar. Itu. Ya. Pelungguh ikan prema sekalian, ya, dan sampai pelungguh menyakiti, karena diantara laki-laki yang baik menurut Rasulullah, laki-laki yang baik, ya, katanya dalam hadis ini, ya, jangan lupa ada mungkin pelungguh yang ingat, ya, yang baik terhadap istrinya, ya,
Perempuan laki-laki yang hina adalah yang menghinakan istrinya. Ada pelunggu ingat hadis niki? Ma akramun nisa illa al-karim wa ma akrahun nisa illa al-laim. Ndara dengan mama mulia dengan dina niki kecuali laki-laki niki adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada laki-laki yang menghinakan perempuan niki. Kecuali laki-laki niki adalah laki-laki yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lunas, hadapi istri pelunggu sekalipun dia mungkin jelas dia salah, tapi hadapi dan beritahu dengan cara-cara yang baik, karena memang perempuan ini tercipta dari tulang rusuk yang keras. Manik Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa di antara kalian beriman terhadap Allah dan yaumil akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Wastausu bin nisa'i khara. Nasihati perempuan-perempuan itu, istri-istri pelunggu niki dengan nasihat-nasihat yang baik, tata cara yang bagus. Seandainya kata dia salah, kenapa? Kenapa? Innahunna khalaqahunna min dil'in wa inna a'waja syai'in fi dil'i a'lahu. Karena perempuan niki diciptakan dari tulang rusuk yang keras. Fa in dhahabat tuqimuhu kasrat. Kalau anda keras menasihati perempuan ini, maka dia akan patah. Maka pada akhirnya pelunggu akan ya berpisah, berseang. Tapi wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisaa. Lagu mundik dan nasihatin dengan nina niki bisa jadi akan semakin berkemelek bahasa tiap. Yang pun luit dengan mama si takut tiba senina niki luit. Suami takut, istri bahkan difilmkan difilmkan ya, ndak nafi-nafi. Kalau untuk kebaikan rumah tangga pelunggu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sebagaimana sabda firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah bahwa pelunggu terhadap istri pelunggu ada kewajiban pelunggu, begitu juga seorang istri ada kewajiban terhadap suaminya. Maka salah kurang suami pelunggu atau istri pelunggu silakan hadapi dengan sabar hati. Niki. Orang yang sabar menghadapi istri-istrinya, maka dia akan diberikan pahala seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Begitu juga wa ayyuma imra'atin sabarat ala sukhuluki zawja. Siapa saja pelunggu, ibu-ibu yang sabar menghadapi kekasaran suaminya selama tidak menyakiti pelunggu maraniki dengan mamesi maraniki dan dengan mamesi arak mungkin sedang terjadi boleh belakseninaan gara-gara dibangunkan sembahyang, maudzubillah. Maraniki sila laporan tiba polisi. Nagu mundik dengan uang kena biasa biasa, apalagi dengan Arab iki atau kasar-kasar laki-laki ataupun yang perempuannya yang kasihan para keluarga pelunggu yang menjadi tenaga kerja laki-laki ataupun perempuan, TKW ataupun TKI pelunggu silakan banyak mendoakan mereka dan semua majikan si bagus. Karena mungkin bagus majikan niki Allah dengan Arab niki segede-gede main kasar, bahkan arasi setrika pembantu ni disiram air panas tebolo blok, naudzubillah summa naudzubillah. Iki bentuk kekasaran dengan Arab niki. Mun logo insyaallah ndarak lamaran niki. Yes. Sesalah-salah senina pelunggu insyaallah ndede sampai ya terika senina pelunggu lagu arak si mati semama niki harak ni naudzubillah udah ada darah pelunggu marah niki ya mungkinkan pelunggu lihat di berita arak dengan nina si mati semama arak dengan mama si mati senina naudzubillah summa naudzubillah. Munwah marah niki sila munwah rumah tangga niki sudah tidak ada harmonis ya, sudah tidak ada kecocokan sila ketimbang akan terjadi hal-hal yang tidak apalagi marah niki KDRT kekerasan dalam rumah tangga sila pelunggu berpisah dengan bagus-bagus saja, berpisah dengan bagus-bagus.
sampai pelungguh melakukan hal-hal yang di luar nalar sampai membunuh istrinya, bahkan membunuh anaknya, naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi pelungguh sabar. Ibu-ibu menghadapi kekurangan istri suaminya, Allah minal ajri mithla ma utiya Asiyah binti Marahim imra'atu Fir'aun. Allah akan berikan dia pahala mara Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Siti Asiyah orang yang beriman, suaminya orang yang kafir, tapi dia sabar sekalipun marah niki kekafiran suaminya, kekejaman suaminya, tapi dia sabar hadapi suaminya. Luar biasa kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga insyaallah pelungguh, insyaallah ndara si marah niki nggih. Semama pelungguh insyaallah mudah-mudahan ndara marah niki si kasar. Ya, luar biasa penderitaan dengan ini niki. Wah, impoten, lemah, bodoh, selaku penyakit aralia, lantas syajjaki au fallaki, main kasar lagi, waliyadzubillah, au jama kullan laki, selaku kumpul kekurangan niki arale mama niki. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Nggih, penuh nasib ibu, bapak-bapak, silahkan doakan putra putri pelungguh saat dia akan berumah tangga atau sebelum berumah tangga. Ara anak-anak pelungguh si dedara atau bapak si bajang-bajang, ibu nunas, iringi perjalanan mereka dengan doa, sambut mereka dengan doa. Jangan pernah pelungguh lepas dari doa, karena doa pelungguh niki adalah sama seperti doa Nabi Muhammad Rasulullah, doaul walid ala waladi ka doaun nabi ala ummati. Doa orang tua terhadap anaknya sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Silahkan pelungguh doakan putri-putri pelungguh mudah-mudahan mendapatkan jodoh suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang sabar. Begitu juga anak laki-laki pelungguh, doakan mudah-mudahan berjodoh dengan istri-istri atau perempuan-perempuan yang solehah, sabar, ya, menghadapi segala hal yang ada dalam rumah tangga. Karena yang pasti ini, sebenarnya kata Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, fa in karihtumuhunna, seandainya kata anda menemukan, dan pasti yang pelungguh sampai akan menemukan hal-hal yang tak pelungguh sampai benci terhadap istri pelungguh, atau hal-hal yang pelungguh benci terhadap suami pelungguh, pasti. Selama dia tidak berlaku kasar, ya silakan pelungguh hadapi dengan sabar. Kalau sekedar semama pelungguh penengkerokan, eloran, panggal tindu, pengentutan, niki silakan pelungguh sabar sudah hadapi nggih. Karena arak marah niki, mama mesti marah niki. Ya Allah, kegagah-gagah ruan mulai luah lagu demen pelungguh bareng kan semua pelungguh demen tindu niki, penengkerokan niki marah sampai sembleh. Pengentutan endah di kemandok ngentut tindu eloran balik. Naudzubillah, subhanallah, menara marani sekedar niki sila, belum sabar wa hadapi. Nggih, sabar hadapi. Ya. Sok dansi main kasar dan marah si beru. Main kasar silahkan, belum cepat ajukan permasalahan niki ke polisian ataupun ke pengadilan agama atau KUA yang ada sehingga diselesaikan dengan cara bagus. Yang berikutnya, qalat tsaminah, perempuan yang ke-8 menceritakan suaminya niki zauji al-massu massul arnab. Niki mendapatkan suami yang beruntung, perempuan yang mendapatkan suami yang bagus. Nabi dia ceritakan suaminya zauji al-massu massul arnab. Sentuhannya seperti lembutnya kelinci. Warih rihu zarnab, baunya harum seperti pepohonan yang bunga-bunga yang berbau harum. Di Rasulullah bau badan beliau semakin berkeringat dan makin ada juga, pernah yang temukan di
Arab niki keringatnya harum. Begitu juga Rasulullah, semakin berkeringat dia semakin harum. Dan marah pelungguh, semakin usungan semakin baun telabang engoh pasal tiang niki, baun pindang. Semakin mampu. Memang untuk tua niki pertama malas temandinya dah. Ya Allah. Terkadang ada pelungguh sih, mundik wajib dia mandi, apalagi makin buat telih, musim telih. Arasi waktu jelo 4 jelo dia mandi. Lalu mun tadi masjid dia sila, nggih. Memang dia bagus dah. Di atas umur 50, 60 apalagi ke atas, dia bagus sekarang lalu mandi. Ya, paling sejelo sekali atau 2 kali. Nabi namanya sekali 2 jelo dia ngumbe-ngumbe. Dan bagus, terlalu sering pelungguh mandi. Apalagi pelungguh mandi bawa pak. Wah, kalau sudah umur di atas 50 niki, pantangan pelungguh mandi begitu demen jam 6 sampai jam 12 malam DDB mandi. Karena di saat niki denyut jantung pelungguh sedang turun, sedang rendah. Pelungguh siram dengan air maka akan semakin rendah dan bisa jadi akan kolap. Meninggal, naudzubillah, semua naudzubillah. Kanca dedek kira mandi di atas jam 11 niki jangan. Kenapa? Karena darah pelungguh sedang deras mengalir, sedang panas, jika bisa menimbulkan penyakit. Dan paling bagus mandi ya sediman subuh niki bagus mandi, jadi obat juga. Ya, bagus mangkinan niki goyo musim nyat. Andai kata dia wajib, dia mandi, dia mandi. Teman sekalian yang saya muliakan, dia ada laki-laki yang marah niki, lembut, samping lembut, harum juga, bau badannya harum, begitu juga bau mulutnya harum. Karena memang untuk umur 40 di bawah 40 niki, ya Allah, terutama setelah tiang puluh sami bekelor, ampun bibit tiang puluh sami terkadang luar biasa. Ya, maka hal-hal marah niki, andai kata ada kurang terhadap suami dan istri marah niki, maka silahkan pelungguh saling, Nabi namanya saling maafkan, tutupi. Mun bau dedek ceritaan, mun ceritaan dengan bahasa kinayah juga, ceritakan dengan bahasa kinayah. Yang berikutnya qalatit tasi'ah, perempuan yang ke-9 menceritakan suaminya cuman karena uang ngebang. Maka mudah-mudahan pembahasan yang sampaikan terhadap pelungguh mudah-mudahan jadi pelajaran sifat yang pelungguh suami untuk tetap bersabar menghadapi ujian-ujian yang Allah timpakan terhadap yang pelungguh suami, ujian terhadap suami ataupun ujian terhadap istri. Mudah-mudahan yang pelungguh suami sabar menghadapinya sampai pada akhirnya mudah-mudahan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.